setelah menggandeng Caimin, suara Anies makin anjlok. Artinya, Caimin tidak bisa membantu Anies secara elektoral. Harapan Anies merebut suara Jawa Timur lewat Caimin ternyata sia-sia. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Anies diambang kekalahan. Inilah satu kalimat yang bisa kita simpulkan sampai saat ini. Anies mau dipasangkan dengan siapapun cawapresnya, tetap saja tidak ada gunanya. Setelah Anies meminang Caimin secara mengejutkan, lembaga survei SMRC Saiful Mujani melakukan simulasi Pilpres yang terbaru dengan 3 kandidat capres, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Khusus untuk Jawa Timur, Ganjar jadi pemenang dengan angka 44% suara dari total responden. Peringkat kedua ada Prabowo dengan elektabilitas sebesar 23%. Dan lagi-lagi Anies selalu ada di posisi paling bawah dengan 14,2% suara. Sisanya 18,8% masih belum menentukan pilihan. Angka 14,2% ini adalah sebuah penurunan. Pada survei sebelumnya tanggal 31 Juli sampai 21 Agustus, Anies masih bisa dapat suara 20,4%. Artinya, setelah menggandeng Caimin, suara Anies makin anjlok. Artinya, Caimin tidak bisa membantu Anies secara elektoral. Harapan Anies merebut suara Jawa Timur lewat Caimin ternyata sia-sia. Mungkin ada yang bilang mereka masih butuh waktu. Kalau menurut saya, mau sampai kapanpun tetap hasilnya sama. Caimin mirip pajangan yang tidak bisa membantu Anies. Selain itu ada simulasi lain, yaitu Capres dan Cawapres. Hasilnya, Ganjar yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil menang telak dengan suara 46%. Kemudian Prabowo dan Erick Thohir mendapat 23% dan Anies Caimin cuma bisa dapat 19% suara. Anies sebenarnya sudah salah pilih Cawapres. Tapi Anies memang tidak ada pilihan. Sebelumnya Anies mungkin melirik Mahfud MD atau Khofifah atau Yeni Wahid. Ketiga nama ini jauh lebih menjual ketimbang Caimin. Tapi ketiganya tidak kasih respon bagus. Caimin bukannya tanpa kontroversi. Ada kasus kardus durian yang diduga ikut menyeret nama dia. Belum lagi isu kudeta terhadap Gus Dur seperti yang disebut Yeni Wahid. Sedikit banyak pasti ini berpengaruh pada elektabilitas Caimin. Anies mungkin sudah putus asa. Ketimbang enggak ada sama sekali, Caimin masih lumayanlah. Daripada AHY, malah lebih parah. Mungkin begitulah pemikiran Anies atau Nasdem. Tapi memang sungguh mengenaskan nasib Anies. Benar-benar tidak ada jalan keluar buat Anies, bahkan untuk sekedar lolos ke putaran kedua. Caimin memilih pasangan yang salah akibat terlalu bernafsu jadi wakil presiden. Sampai-sampai dia harus dekat-dekat dengan Rizik yang tentunya jadi blunder. Anies yang berusaha mencuci bersih noda politik identitas yang melekat pada dirinya ternyata sia-sia dalam sekejap saat ketemuan dengan Rizik, meskipun alasannya ada undangan pernikahan anak Rizik. Logikanya, kalau tidak ada kedekatan atau punya hubungan, Rizik enggak mungkin undang Anies. Sama kayak kalian, punya anak yang mau menikah, pasti ngundang orang terdekat atau teman dekat. Jarang ada yang mau ngundang orang yang tidak terlalu dekat. Banyak yang bilang survei mah tergantung pesanan dan bisa disetir. Silakan mau percaya atau tidak, enggak ada yang maksa. Dan kelompok Anies mengcounter dengan survei tandingan milik internal. Hasilnya Anies menang. Semua orang juga tahu survei internal itu yang menang siapa. Mana mungkin kelompok Anies bikin survei internal lalu yang menang adalah Ganjar atau Prabowo. Ini bisa menjadi aib memalukan. Bisa menggiring masyarakat berpikir kalau Anies benar-benar tidak punya harapan lagi. Padahal
kelompok Anies sudah jor-joran menggelontorkan banyak hadiah di acara-acara jalan sehat supaya kelihatan rame. Bahkan di Makassar beberapa hari lalu, Anies bilang 1 juta masyarakat Sulawesi Selatan hadir. Tandanya masyarakat butuh perubahan di tangan Anies. Hadiahnya mobil, motor, paket umroh, smartphone, dan banyak lagi. Bukan cuma di Makassar, di kota-kota lain juga banyak tebar hadiah supaya warga rame-rame datang dan bikin meriah. Hasilnya apa? Anies tetap melorot. Caimin tidak punya karisma untuk menolong Anies. Hasil survei terbaru ini adalah bukti bahwa rakyat butuh hadiah, tapi belum tentu mau memilih Anies. Dikasih hadiah gratis ya mau-mau aja. Tapi kalau memilih Anies, tunggu dulu. Kalau lewat undian, syukur-syukur dapat. Kalau tidak dapat, ya sudahlah. Namanya juga belum rezeki. Anies, masa bodoh dengan dia. Ada Anies atau tidak, itu tidak penting. Karena hadiahnya itulah yang lebih penting. Dan satu lagi pukulan telak buat Anies dan Caimin. KPK sedang mengusut kasus di Kementerian Pertanian. KPK sudah menggeledah rumah dinas dan kantor menteri. Kasus sudah naik ke tingkat penyidikan dan sudah ada tersangka. Nasdem sudah cukup hancur dengan ditangkapnya Menkominfo karena kasus korupsi proyek BTS. Jangan sampai tambah lagi kasus baru. Efeknya bisa menular ke Anies. Orang-orang bakal berpikir Anies diusung oleh partai yang enggak bener. Anies bisa makin anjlok. Tapi intinya Anies memang agak bandel. Karena begini, dulu Novel Bamukmin sudah kasih kode bahwasannya dia siap jadi cawapres Anies. Ini pemandangan yang langka. Seorang Novel Bamukmin sampai harus nembak Anies duluan. Dia yakin punya 130 juta suara di belakang dia. Dia bisa aja jual mahal, menunggu Anies yang datang duluan ke dia. Tapi Novel sangat rendah hati, mau ngomong duluan. Tapi Anies memang benar-benar. Dia cuek. Novel dianggap tidak pernah ada. Anies bisa menang kalau berduet dengan Novel, tapi dia tetap tolak. Makanya kita jadi paham, oh ini sebabnya AHY pun dikhianati. Novel yang punya 130 juta suara aja dicuekin. Apalagi cuma AHY yang elektabilitasnya cuma 1 digit. Anies lebih memilih Caimin. Sialnya hasil survei tetap merah. Begitulah kalau peluang dibuang begitu saja. Ada yang lebih baik malah melirik orang lain. Yang terbaik ada di depan mata tapi malah melihat ke seberang. Memang kata orang penyesalan selalu datang terlambat. Saat itu mereka baru sadar ternyata yang dulu jauh lebih baik. Ah, sudahlah. Intinya gitu aja. Anies mau duet dengan siapapun hasilnya sama. Anies tidak akan punya peluang lagi. Tugas kita sekarang ini adalah membawa Ganjar jadi presiden dan lawan sebenarnya adalah Prabowo. Anies cuma numpang lewat. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.